wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembelajaran hari ini, lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Ibu sudah mempelajari beberapa bentuk media pembelajaran yang mungkin dirasa lebih mudah atau lebih efektif selama pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Jadi ibu akan mempermudah atau memberikan cara tercepat untuk menyelesaikan soal-soal yang mengenai pecahan. Nah, di sini tentang penjumlahan dua pecahan penyebut berbeda. Nah, di sini nanti ibu akan menggunakan tanda silang seperti ini. Tanda silang ada panahnya. Nah, bentuk seperti ini nanti akan terus berlaku jika pecahan tersebut merupakan pecahan biasa. Langsung kita ke contoh. Misalnya ibu punya 1/2 dikurang 1/3. Dengan menggunakan metode ini, boleh kalian gambar lagi seperti ini. Caranya adalah kalian mengalihkan pembilang dari satu pecahan yang lain dengan penyebut yang lainnya. Jadi di sini yang panah yang ke kiri ini, jadi kalian kalikan 1 dikali 3. 1 dikali 3 hasilnya kalian tulis di atas di sini. 1 kali 3 hasilnya 3. Karena tandanya dikurang, makanya kalian tulis juga di sini dikurang. Setelah itu yang belum adalah tanda panah ini. Jadi ini step yang pertama, yang ini step yang kedua. Step yang kedua berarti dari bawah ke atas, berarti penyebut ini dikali dengan pembilang dari 1/3. Kita kalikan 2 dikali 1 hasilnya 2. Ditulis di sebelah 3 yaitu 2. Kalau sudah tambahkan tanda per, kita hitung. 3/2 hasilnya 3 dikurangi 2, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Sekarang penyebutnya, karena penyebutnya belum, berarti penggunaan ini sudah selesai. Jadi penggunaan ini hanya untuk si pembilang saja. Penyebutnya kalian hanya tinggal kalikan. 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti hasilnya adalah 1/6. Selesai. Semudah itu belajar matematika. Kalau kalian tidak percaya, kita coba satu soal lagi. Contohnya ada 2/3 dikurangi 1/5. Caranya masih sama dengan menggunakan perkalian silang seperti ini. Berarti step yang pertama adalah yang ini, tanda panah yang ke kiri, yaitu kita kalikan dulu. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kita tulis 10 di sini. Tandanya masih pengurangan, berarti tetap dikurang. Step yang kedua adalah panahnya dari sini ke sini nih, berarti dari sini ke sini nih. 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya 3. Kita kurangkan. 10 dikurangi 3 hasilnya 7. Penyebutnya masih berbeda, tinggal kalian kalikan. 3 dikali 5 hasilnya 10. Berarti hasilnya adalah 7/10. Teman-teman, untuk langkah-langkahnya ini, yang pertama yang step ini ya. Berarti kalian kalikan ini 1 dengan 3. 1 dengan 3 kalian kalikan, hasilnya adalah yang 3. Ibu beri tanda beda ya. Terus yang kedua itu stepnya yang ini. Berarti yang bawah sini 2 dikali 1. Kita kasih tanda warna hijau. Dikali juga, hasilnya adalah 2. Begitu ya. Lalu penyebutnya di sini tinggal dikali lagi. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Gitu ya. Jadi untuk tanda silang ini, step yang pertama adalah yang mengarah ke kiri panahnya, yaitu 3 dikali dengan 1. Step yang kedua itu adalah dari yang miring ke kanan, yaitu 2 dikali 1. Karena tandanya dikurang, tetap dikurang. Step yang terakhir adalah kalian kalikan penyebutnya, yaitu 6. Caranya sebenarnya bisa banyak.
yaitu dengan mencari KPK dari penyebut. Itu juga bisa kalau dirasa penyebutnya angkanya besar. Sedangkan kalau angkanya masih kecil seperti ini, kalian bisa langsung kalikan. Tapi kalau misalnya dirasa angkanya besar seperti 100, 25, 75, 63, hal yang mesti kalian lakukan adalah dengan mencari KPK. Kalian ingat untuk mencari KPK seperti apa? Kita coba contoh yang ini ya, cara mencari KPK-nya. KPK, kalian tulis di situ ada angka 2, ada angka 3. Ibu menggunakan metode KPK-nya yang menggunakan kotak. Jadi bisa menggunakan pohon faktor, bisa juga dengan menggunakan kotak. Kalau sudah bilangan 2 dan 3 ini harus dibagi dengan bilangan prima. Kalian ingat bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Berarti ada apa saja bilangan prima? Ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya, masih banyak. Karena di sini 2, berarti otomatis 2 ini hanya bisa dibagi 2 ya kan? Ini tandanya dibagi, berarti 2 dibagi 2. 2 yang pembaginya ditulis di sini. Sekarang kita hitung. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 dibagi 2 hasilnya desimal. Karena hasilnya desimal berarti, dan yang dibutuhkan hanya bilangan bulat, kita tetap tulis angka 3. Di sini 2-nya sudah 1, 3-nya masih tetap 3, berarti 3-nya harus kita bagi sampai menghasilkan angka 1. Berarti 3 otomatis dibagi 3. 1 bagi 3 sudah habis karena tidak bisa, tetap 1. 3 bagi 3 hasilnya 1. Karena sini sudah 1 semua, berarti KPK-nya adalah 2 dikali 3. Berarti KPK dari 2 dan 3 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Sama kan penyebutnya? Ini 6, di sini juga 6. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu sampaikan. Masih lanjutan dari yang sebelumnya. Bu, gimana kalau itu di buku soalnya itu yang salah satunya bukan bentuk pecahan, Bu. Misalnya contoh, kalau misalnya ada di situ hitungannya 2 dikurang 1/3. Kan 2 ini masih dalam bentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Sebetulnya 2 di sini itu punya pecahan juga, yaitu sama saja 2/1. Jadi kalau bilangan bulat ini pernya itu 1, jadi 2/1. Kalau bentuknya sudah 2/1, maka kita bisa menggunakan kali silang panah. Ya, ini yang step pertama, ini step yang kedua. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa kali silangkan dong. Berarti step pertamanya adalah yang sebelah kiri, berarti penyebut yang 3 ini dikali dengan 2. Kita kalikan, 3 dikali 2 hasilnya 6. Tandanya dikurang. Lalu step yang kedua adalah yang ke arah kanan, yaitu 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Kalau sudah tambahkan per, kita kurangkan, 6 dikurang 1 hasilnya 5/4. Yang bawahnya tinggal dikali, 1 dikali 3 hasilnya 3. Berarti di sini jawabannya adalah 5/3. Contoh lagi, misalnya kalian masih kurang yakin, kita coba ya. 1 dikurangi 2/5. 1 di sini bentukan pecahannya adalah, kita ubah di sini 1/1 dikurangi 2/5. Berarti bisa dengan menggunakan kali silang sini. Step yang pertama yang ini, step kedua yang ini. Berarti kita ke kiri dulu nih. Berarti dari 5 dikali 1 hasilnya 5. Tandanya dikurang. Lalu step yang kedua, 1 dikali 2 hasilnya 2. Dikurangkan 5 kurang 2, 3. Per bawahnya tinggal kalian kali, 1 dikali 5 hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah 3/5.
Mudah sekali. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan langsung kepada ibu. Ini berlaku untuk penjumlahan juga dan berlaku untuk pecahan campuran. Cuma kalau pecahan campuran, misalnya kita punya angka, ibu ambil dari buku, ada 1/3 dikurang 4/6. Caranya, karena di sini salah satunya kedua bentuk pecahannya berbeda, boleh pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa, boleh juga satu di sini disisihkan, jadi satu di sini dijumlahkan dengan sendirinya. Tapi untuk mempermudah, kita buat 1/3 ini menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Masih ingat? 3 dikalikan dengan 1, setelah itu ditambah dengan 1. Berarti kita kalikan ya, 3 kali 1 hasilnya 3 ditambah 1 jadi 4. Tulis 4 di sini. Penyebutnya 3. Ini tetap dikurangi 4/6 dengan menggunakan metode kali silang. Step yang pertama berarti ini 6 dikali dengan 4. Step yang pertama ya, ke kiri. 6 dikali 4 hasilnya 24. Dikurang step yang kedua ke kanan. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita hitung. 24 dikurangi 12 hasilnya 12. Penyebutnya tinggal kalian kalikan. 3 dikali 6 hasilnya 18. Jadi di sini yang didapat adalah 18. Bentuk ini masih bentuk pecahan yang bisa disederhanakan. Boleh kalian sederhanakan lagi. 12/18. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Ternyata sama-sama bisa dibagi 6. Berarti 6/6. Hasilnya 12 dibagi 6 adalah 2. 18 dibagi 6 adalah 3. Selesai. Sampai di sini penjelasan untuk latihan soal akan ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.